nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatillah wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala nawaina ma nawa bihi as-salafus salih nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyyat. Amma ba'du, ibu dalam mangsa sadayana. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung bulan Rajab ya. Terus kaping sabaraha ayeuna? 10 hari terakhir ya? Enggak. 18. Malah enggak, udah setengah bulan terakhir ya. Alhamdulillah ya. Semoga Allah berkahin kita semua di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban sing disampaikan ke bulan suci Ramadan kengeng Lailatul Qadar insyaallah. Ya. Aya riwayat ibu-ibu dalam di kitab Tuhfatul Ikhwan disebutkan di sini wa raaitu aidan fi ba'di kutubil wa'zi an Sauban radhiyallahu anhu qala. Aku pernah lihat juga di sebagian kitab nasihat ada riwayat dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu qala, beliau berkata kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famararna bimakbaratin. Lalu kami melewati satu kuburan, komplek kuburan. Fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hani'atan. Maka Rasulullah ketika melewati kuburan tersebut, Rasulullah diam sebentar, berhenti sebentar. Summa baka bukaan syadidan. Kemudian baginda Rasulullah menangis dengan tangisan yang begitu histeris, begitu keras nangisnya banget gitu ya. Sumakal, kemudian Rasulullah bersabda, ya Sauban, haula'i yu'azzabuna fi kuburihim wa da'autullaha ta'ala fahuffifa anhum. Wahai Sauban, mereka ini di kuburan sedang disiksa semua di kuburannya. Lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, maka Allah ringankan siksa untuk mereka. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Sauban, law sama haula'i yauman min Rajab wa qamu lailatan wahidatan minhu ma azzabu fi kuburihim. Hei Sauban, andai saja mereka ini puasa satu hari daripada bulan Rajab dan bangun malam ibadah di malam hari dari bulan Rajab satu malam saja, ma'azzabu fi kuburihim, niscaya mereka tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Adiknya Masya Allah puasa sehari, lalu ibadah malam tahajudna satu malam. Kata Rasulullah, kalau mereka puasa satu hari aja, ibadah malam satu malam aja di bulan Rajab, mereka nggak akan disiksa di kuburnya. Nah, fakultu ya Rasulullah, bisaumi yaumin wahidin wa qiyami lailatin wahidatin yamna'u anhum azabul qabri. Qala na'am ya Sauban.
Lalu Sauban bertanya sama berkata sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dengan puasa satu hari, dengan bangun malam, ibadah satu malam, bisa mencegah mereka dari siksa kubur? Nanya ya naros ke Kanjeng. Maka Rasulullah jawab, ya wahai Sauban, walladzi ba'asani bil haq nabiyyan ma min muslimin wala muslimatin yasumu yauman min rajab wa yaqumu lailatan minhu yuridu biha wajhallahi azza wa jalla ila katabalahu ibadah sanah siyamu nahariha wa qiyamu lailiha. Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran sebagai nabi, tidaklah ada seorang muslim laki-laki atau muslim perempuan, muslim atau muslimah yang berpuasa satu hari dari bulan Rajab, lalu dia bangun malam dari bulan Rajab untuk ibadah, niatnya apa? Yuridu biha wajhallahi azza wa jalla, menginginkan dengan puasanya, menginginkan dengan ibadah malamnya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhlas, puasana anu ikhlas, tahajudna anu ikhlas, kangge ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ila katabalahu ibadah sanah, terkecuali Allah akan melainkan Allah akan berikan pada dia pahala ibadah selama 1 tahun. Siyamu nahariha wa qiyamul lailiha, di mana 1 tahun itu siangnya diisi semua puasa, malamnya diisi semua dengan tahajud, non stop, nggak ada tidurnya. Jadi 24 jam ibadah, siangnya puasa, malamnya ibadah. Tah ku ngamalkeun sadinten puasa dina bulan Rajab, jeung sawengi ibadah gitu nya, puasa siang, ibadah malam gitu ya. Gitu juga pada malam bahwa berdoa pada awal malam di bulan Rajab itu mustajab, dan di awal malam Jumat itu mustajab, maka disunahkan. Nah, pada malam 27 Rajab, masih berapa hari lagi tuh? Nah, malam 27 Rajab itu diisrokannya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bilang apa? Man shomas sabi wal ishrin min Rajab kutibalahu siyamu sittina syahran. Barang siapa puasa pada tanggal 27 Rajab, maka akan dicatatkan bagi dia pahala puasa 60 bulan. 60 bulan. Jadi satu harinya pada hari 27 Rajab itu dikasih pahala 60 bulan. 60 bulan berapa tahun tah? Sakitu we namanya. Wa huwa awwalu yaumin nadzala fihi Jibril. Itu adalah hari pertama turunnya malaikat Jibril alaihi salam ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birisalah, kepada baginda Nabi Muhammad dengan membawa risalah, tugas kerasulan. Nah gitu ya. Lajengkeun kajian kita dalam kitab kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Limaniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Masih bahas tentang sholat sunnah, waktu-waktu yang dianjurkan untuk ibadah sholat. Faqala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa minal mustahab bil muta'akkidi hiya umma bainal isya'in bi sholatin wa huwal afdal. Di antara sunnah yang ditekankan adalah bangun menghidupkan waktu yang ada di antara 2 isya. Waktu di antara 2 isya itu apa? Yaitu waktu antara maghrib dengan isya. Itu. Menghidupkannya dengan apa? Bisolatin. Bisa dengan sholat wahwal afdol. Itu kalau kita ngisi waktunya dengan sholat, itu yang utama. Jadi beres sholat lagi, beres sholat lagi, salam sholat lagi, sholat itu ya. Hari kiasa, hari kiat, itu yang paling utama. Wah, suramat sholat naon mungkinnya. Ya bisa juga antara sholat sunnah, misalkan masih ada waktunya, kita ada kodok sholat, ya dikodok, dicicil. Kita nggak bisa bayar kodok sholat semuanya, kan itu wajib ya.
Sholat itu diwajibkan selama kita masih hidup. Pernah ditinggalin dulu ya dibayar sekarang. Bahkan ulama menyatakan nggak boleh kita sholat sunnah kalau kira-kira kita masih ada utang sholat 5 waktu wajib wajibnya. Jantan bayar heula we utang eta nya. Utang sholat 5 waktu pan eta kewajiban. Sanajan tos lewat waktosna tapi kewajibanna tetap dihutangkeun ka urang. Jantan kedah di kodok. Begitu ya. Itu kalau kita bisa ngisi waktu antara maghrib dengan isya dengan sholat itu yang paling utama. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu ya. Kalau bisa begitu, masya Allah. Au tilawatin, atau kalau nggak bisa ngisinya dengan kesibukan sholat, bisa dengan tilawatul Quran, baca Quran. Alhamdulillah ya. Kalau dulu sering ya banyak. Alhamdulillah yang masih ngaji Quran tuh biasa keisi. Tapi kan nggak semuanya. Mestinya baca Quran bukan hanya yang lagi belajar Quran. Tapi yang sudah nggak belajar Quran pun ngisi waktu antara maghrib dan isya. Ya. Di antaranya bisa dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Au zikrinillahi ta'ala, atau berzikir kepada Allah ta'ala. Zikirna naon mangga naon wae. Bade ratib kuratib mangga, ratib naon wae mangga. Bade misalkan bade baca hizib mangga. Bade sholawatan wae mangga naon wae eta mah terserah. Intinya diisi sama rutinitas ibadah. Min tasbihin au tahlilin au nahwi dzalika. Mulai dari tasbih kah kita mau baca tasbih aja enggak, au tahlilin atau mau baca tahlil la ilaha illallah. Berarti kalau antara maghrib dan isya habis sholat maghrib, habis sholat sunnahnya dibaca tahlil berapa ribu mungkin ya, dibaca banyak banget tuh ya. Tapi kalau misalkan dianjurin kalau kami sih kita sih yang Thariqah Balawi ngisinya antara maghrib sama isya biasanya sama ratib manggawai eta mah mau bade ratib naonnya yang penting intinya itu ratib kumpulan dari berbagai macam zikir ya. Udah enggak repot-repot lagi, ada tasbihnya, ada sholawatnya, ada istighfarnya, ada doanya ya. Lengkap di ratib mah. Gitu au nahwi dzalika, atau apa aja yang serupa dengan itu. Pokoknya zikir-zikir, doa-doa intinya diisi sama ibadah. Karena waktu itu waktu istimewa. Kunuzun min kunuzir rahman. Sebagaimana para ulama salaf menyebutkan bahwa waktu antara maghrib dan isya itu merupakan gudang-gudang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngisi waktu antara maghrib dan isya, pahalanya akan berlimpah, berbeda dengan waktu lainnya. Jadi kalau kita mau ngisi, kalau kita nggak bisa ibadah, kata ulama, nggak bisa ibadah 24 jam, minimal 4 waktu jangan ditinggalin. 2 di pagi hari, 2 di ujung hari. 2 di awal hari yaitu sebelum subuh, walaupun cuma beberapa menit, 15 menit, 20 menit, setengah jam. Sata acan subuh tak ibu. Eta kacida ageng pahalana. Itu begitu besar pahalanya. Sehingga bisa memenuhi apa pun diamal pada waktu itu dan pada waktu yang lain. Jadi luber pahalanya banyak banget. Gitu juga itu yang pertama. Yang kedua, habis subuh sampai terbit mata sampai isyraq atau sampai duha lebih utama lagi. Kira-kira ibu-ibu habis subuh ngapain nih? Bobo deui. Yang nyaah kalau misalkan ada kewajiban rumah tangga beberesnya saya sambil zikir pantiasanya bari sasapu, bari ngepel biasa. Mun di kamar mandi ulah ngaos kalimat thayyibah ya tapi di hati bisa, intinya kita isi itu ya. Masya Allah, apalagi pagi hari, orang yang ngisi pagi hari dengan ibadah, dengan rutinitas kebaikan didoain oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis sebutkan, Rasulullah menyebutkan Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku, umatnya Rasulullah, umat Islam fi bukuriha, pada pagi harinya. Mau nggak kita tiap hari dapat doa dari Rasulullah SAW? Kalau kita mau dapat doa dari Rasulullah, pagi-pagi jangan tidur. Saur ulama, jalmi anu bobo sabada subuh eta balangsak hirup nangkinnya, bakal rugi
bakal belangsak di akhirat, kurang pembendaharaan pahalanya. Ya, ibu-ibu kalau ngurusin rumah tangga pahalanya gede, sama ibadah juga itu ya. Diniatin itu patuh sama Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memang perintahkan kita untuk berkhidmah kepada keluarga, melayani keluarga, suami, anak-anak ya. Tadi jadi jantan ibadah, tapi kedah diniatannya kayak niatna patuh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk melayani keluarga, khidmah ke keluarga. Siti Fatimah kan gitu nya. Siti Fatimah enggak punya pembantu, anaknya Rasulullah ya. Ngurusin rumah, ngurusin anak, dirapi-rapi ya. Perabotan Siti Fatimah mah teu aya kosmos ibu-ibunya. Kosmos buat anak nasi enggak ada, enggak ada kompor gas, enggak ada, enggak ada pelan, enggak ada. Lantainya juga cuma tanah ya. Ini putrinya baginda Rasulullah SAW, orang wanita terbaik yang disebutin wanita Sayyidah Syababah Ahlul Jannah ya. Pemimpin pemudi di surga ya, Siti Fatimah. Tuh kalau kita mau ikutin Siti Fatimah, kalau ibu mau ikutin Siti Fatimah layani keluarga, niatin itunya karena Allah. Mau suaminya nggak ngasih belanja, karena Allah iya mah misalkan lagi syarat suaminya lagi syarat atau anaknya lagi nakal gimana, karena Allah, jadi nggak ngarep sama sesuatu yang lain, memang karena pengen mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang gitu ibunya mun teu dikaitkeun ka Gusti Allah mah aya mentokna ibu-ibu ya. Kita cinta sama suami awalnya dulu karena ganteng, dah ieu mah teu ganteng deui dah, geus keriput, geus naon, geus pareotnya gitu ya. Ada waktunya. Tapi kalau kita kaitkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah abadi. Ya, itu jadi baik ya. Kalau semua kita kaitkan sama Allah, semuanya bakal langgeng ya. Bakal abadi, bakal dawam sampai datangnya sampai di akhirat kelak ya. Jadi bukan karena sesuatu yang nilainya duniawi, tapi nilainya ukhrawi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak akan berhenti, akan terus akan istiqomah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib sitta raka'atin la yafsilu bainahunna bi kalamin adalna lahu ibadah isnatai asyara sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat habis maghrib 6 rakaat tidak pisahin antara salat 6 rakaat tadi dengan satu obrolan, maka akan menyamai ibadah 12 tahun. Ibu-ibu tiasa ibadah 12 tahun. Teu aya eureuna, teu aya stopna, teu aya istirahatna. Nah, ibu bisa dapetin pahala dengan habis maghrib enggak pakai ngobrol, jangan dulu ngobrol. Habis sholat maghrib, habis zikir-zikirnya, habis doanya, sholat 6 rakaat. 6 rakaat dengan niat sholat sunnah awabin. Nah, di antara 2 rakaat. Jadi 3 kali sholat. 2 rakaat. Aduh, seueur amat. Kalau kira-kira ibu-ibu udah nggak bisa berdiri, sholatnya nggak apa-apa. Sholat sunnah makan duduk juga nggak apa-apa ya. Minimal kita menegakkan sunnah Rasulullah SAW, menghidupin meramaikan sunnah Rasulullah. Itu siapa yang sholat 6 rakaat habis maghrib, maka akan menyamai pahala ibadah selama 12 tahun. Wa warada aidan, dan datang riwayat juga anna man shalla bainal maghribi wal isya'i 20 rakaatan bunyalahu baitun fil jannah. Nah, datang riwayat juga bahwa barang siapa yang sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat. Wah, kayak tarawih ya. Kayak tarawih. Masya Allah. Maka apa bagi orang itu? Bunyalahu baitun fil jannah. Akan dibangunkan bagi orang tersebut satu rumah di surga. Udah ada kaplingnya ibu. Mungkin habis maghrib sholat saparantos sabada ba'diyah, habis ba'diyah maghrib 20 rakaat lagi tambah. Wah, Masya Allah. Nah itu dengan 20 rakaat tadi Allah bangunkan satu rumah di surga. Hoyong teu tos aya bumina di surga kaplingna tos aya rumahnya udah ada. Masya Allah. Ya masa iya sih rumahnya udah ada orangnya nggak masuk ya, kan udah ada bagian jadi sana. Artinya
satu kabar gembira bahwa orang yang biasa sholat awabin tadi yang 20 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat, dia bakal ada insyaallah nasib untuk masuk surga. Wabil jumlah, kesimpulannya, fahadzal waktu, maka waktu ini min asyrafil awqat wa afdaluha, di antara waktu yang paling mulia, Allahu akbar, wa afdaluha, dan waktu yang paling utama. Waktu banyak tadi ya. Sebelum jadi waktu dari 24 jam ini di hari-hari kita, dalam 24 jam pagi, siang, sore, malam, ada waktu yang istimewa. Di antara waktu tadi yang tanya sebelum subuh, beberapa menit akhir malam gitu ya, sama habis subuh sampai terbit matahari, sama sebelum maghrib walaupun sedikit. Istilah waktu sebelum maghrib juga tuh ya, berapa menit, 15 menit nggak apa-apa, baca Quran enggak, artinya kita nutup hari dengan ibadah juga. Sebagaimana kita buka hari dengan ibadah, nunjukin kita setia sama Allah. Nupang heula-heulana dipang payunkeun nyaeta urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ditungtungna nyaeta di sore itu ya, mau maghrib kita ibadah lagi, nunjukin kita punya kepatuhan yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa perhatian di awal dan di akhir, tengahnya diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatian di awal hari tadi dengan ibadah. Sebelum subuh udah bangun ibadah, baca Quran, mungkin baca sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, bisa apa aja mangga. Baca Quran, tafakur, baca zikir, baca sholawatan, baca istighfar di pagi hari luar biasa, fadilah banget gede. Kalau kita mau lancar hidup kita, aman hidup kita, dijauhin dari banyak masalah, dijauhin dari kesempitan, banyak-banyak istighfar, terutama istighfar di waktu sahur, bil waktil ashar. Istighfar, baca sholawat, apa aja, mangga. Sama baca Quran. Tafakur juga bisa, gitu ya. Tafakur, mikirin dosa boleh, biar kita jadi apa? Taubat. Mikirin nikmat boleh, biar kita jadi syukur sama Allah. Ya, mikirin apa? Mikirin macam-macam kebesaran Allah, biar kita makin besar tauhid kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tafakur seueur pisannya direnungkeun, dilamunkeun. Ngalamun tapi ngalamun anu sae. Sanes ngalamun mobil ya. Ngalamun materi we nya, ngalamun ilaha nya boga bumi anu gedong gitu, anu gede ya. Nu tiasa main bola di lebat bumi gitu ya. Nggak ada gunanya yang kayak gitu, ngabisin waktu doang. Tapi lamunan yang kira-kira bisa menimbulkan kita jadi syukur sama Allah, kita jadi sabar sama Allah, sabar dalam ibadah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam ketika mendapatkan masalah dan musibah. Lamunan yang buat kita makin takut sama Allah, suka taubat sama Allah, suka kembali sama Allah. Lamunan yang buat kita makin kuat keyakinan dan iman kita sama Allah, itu lamunan yang baik yang disebut tafakurnya ibu ya. Eta tafakur waktos anu pangutamina di antawisna di waktos wengi ibu ya. Jadi tafakur paling utamanya di waktu malam hari. Kenapa? Waktu malam waktu hening, enggak berisik ya. Ya, jadi lamunan kita, tafakur kita itu lebih jernih ya. Lebih membawa ketenangan ya. Jadi lamunan di mana hari enggak apa-apa ngelamun ya. Lain ngelamun naon ya. Film-film Korea meureunnya ngelamun naonan ya namanya. Enggak ada gunanya ya. Jadi lamunan pun subhanallah, dengan rahmat Allah lamunan pun bisa jadi ibadah ya. Tinggal hoyongna orang teh hoyong tuh ibadah. Mau enggak kita ibadah? Ibadah tuh luar biasa banyak. Bisa dengan lisan, bisa dengan tangan, kaki, semua bisa jadi ibadah. Semuanya bisa jadi sarana kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya wabil jumlah fahadzal waktu. Nah, jadi 4 waktu ya. Kalau kita enggak bisa ngisi waktu 24 jam ibadah sadayana pan berat ibu-ibunya. Minimal saur ulama 4 waktos ulah di kantunkeun. Jangan ditinggalin 4 waktu untuk ibadah. Sebelum subuh walaupun cuman misalkan 20 menit sampai setengah jaman lah misalkan, atau misalkan nggak bisa juga 15 menit mangga tasawiyos ya. Kedua habis subuh sampai terbit matahari sampai isyraq.
Ketiga, sebelum maghrib sampai maghrib, walaupun cuma 15 menitan ya. Terus abis maghrib sampai isya. Nah 4 waktu ini waktu Masya Allah luar biasa. Pahala Allah lipat gandakan, sehingga walau waktunya pendek tapi pahalanya berlimpah luar biasa. Kalau kita bisa isi hari kita tiap hari dengan menjaga 4 itu dijadwalin untuk ibadah, maka pahala yang akan kita dapetin bukan hanya kita dapetin pada hari itu, tapi akan mengisi yang dulu-dulu waktu kita kosong. Meureun ibu-ibu nuju perawana seueur naon waktos anu kalangkungan ibunya teu aya ibadah ngalamun wae tah. Pan eta nyaah ibu-ibunya. Mungkin orang bakal butuh pisan kacida butuhna kabekal di akhirat, mungkin perjalanan panjang. As-safaru ba'id wal umru qasir. Perjalanan kita kata Imam Ghazali setelah kita wafat bakal panjang banget. Bukan setahun 2 tahun perjalanannya, beribu-ribu tahun. Masya Allah, kalau kita mau ke Surabaya, kinten-kinten ibu-ibu Surabaya ya, di Pasihan bekalna nasi padang sabungkus duit 10.000 bakal cekap tuh. Ya mau cekap atuh. Makin jauh perjalanannya, makin banyak dibutuhkan bekalnya. Iya enggak? Ini perjalanan perjalanan akhirat, bukan perjalanan dari Bogor ke Surabaya, bukan perjalanan dari Indonesia ke Mekah atau kemana yang jauh-jauh itu. Memang jauh ya. Tapi perjalanan akhirat jauh lebih jauh lagi, lebih lama lagi, Masya Allah. Betapa meruginya orang yang nyia-nyiain waktunya nggak dipakai ibadah. Ini waktu kita kalau udah lewat ya sudah, nggak bakal bisa diulang lagi. Waktunya pendek kata Imam Ghazali, perjalanan bakal panjang. Waktu kita di ini umur kita pendek 60, 70, 80. Eta ge mun sadayana diisi ku ibadah. Ini subhanallah udah waktunya pendek untuk siap-siap berbekal, banyak disia-siain ya. Tapi Masya Allah ya, Rasulullah SAW bawa syariat ini syariat yang luar biasa ya. Asal kita mau mengamalkannya masih ada jalan keluar. Yang dulu-dulu mungkin banyak yang disia-siain ya, itu tuh kata ulama diantaranya jangan tinggalin 4 waktu itu kita isi ibadah. Wayahna titik ayeuna mah. Ajak anak kita, ajak keluarga kita di rumah. Ya, sebelum subuh, habis subuh sampai isyraq, sebelum maghrib, dari maghrib sampai isya itu waktu pusaka ya. Jangan ditinggalin ya. Kalau kira-kira anak kita ngaji, alhamdulillah ya. Kalau kira-kira nggak ada jadwal ngaji, ya kumpul di rumah baca ratib bareng, baca Quran bareng, atau jangan macam-macam. TV matiin dulu habis maghrib mah ya. Ulah waka handphone tenden heula taruh dulu handphone, jangan main-main handphone aja ya. Coba kalau kira-kira kesibukan handphone itu dialihkan pada baca Quran, Masya Allah udah jadi wali Allah kali ya. Banyak banget waktu yang dihabiskan untuk handphone tadi ya. Nah ini ibu ya. Nah jadi kesimpulannya kata Habil Haddad, fahadzal waktu, maka waktu ini min asyrafil awqati wa afdoliha, di antara waktu yang paling mulia, waktu yang paling utama, fatata'akkadu imaratuhu, sehingga sangat ditekankan oleh syariat untuk memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Di sini lagi bahasnya biwadhaifit taat, dengan tugas-tugas ketaatan. Tugas naon wae mangga, bade ngaos ayat-ayat suci Al-Qur'an mangga, bade ngaji mangga, bade tasbih mangga, bade takbir mangga, bade tahmid mangga, apa aja silahkan mau tafakur mangga, gampang tafakur, nggak apa-apa sok intinya diisi ketaatan. Wa mujanabatil ghafalat wal batalat, dan menghindari segala bentuk tingkah-tingkah ghaflah, perbuatan ghaflah tinggalin. Ghaflah itu apa? Main-main, game apa segala macam kira-kira yang menjauhkan kita dari ingat sama Allah. Wal batolat, dan perbuatan-perbuatan yang batil tinggalkan, terutama lagi karena itu waktu pusaka, waktu yang sangat amat sayang kalau kita pakai bukan untuk ketaatan. Wa warada, datang riwayat karahatan naum qabla sholatil isya, datang riwayat akan makruhnya tidur sebelum sholat isya. Ya, nih ada waktu tidur makruh tuh kapan aja ya. Di antaranya habis subuh itu hukumnya makruh. Tidur habis subuh ya, bisa menyebabkan kefakiran ya.
Fakir apa? Macam-macam, bisa fakir hissi, bisa fakir batin. Bisa fakir secara fisik, artinya nggak punya harta. Ya. Bisa juga fakir pahala, lebih parah lagi ya. Kenapa? Karena itu waktu istimewa. Terus, jadi waktu subuh, habis subuh sampai terbit matahari sampai waktu duha itu hukumnya makruh tidur. Itu waktu berkah. Waktu dianjurin ya aktivitas. Kalau tukang bubur ya urusin buburnya, tukang uduk urusin uduknya, tukang sayur urusin sayurnya, masing-masing dengan kesibukannya masing-masing. Silahkan berpagi-pagilah dalam melakukan aktivitas, karena aktivitas di pagi hari itu diberkahi karena dapat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, gitu juga tidur abis asar. Tidur abis asar juga hukumnya makruh. Nah, abis itu tidur abis maghrib sebelum sholat isya, eta makruh. Jantan ayat tilu, bobo anu makruh ba'da subuh, ba'da asar, sarang ba'da maghrib, sata acan isya. Gitu. Itu makruh semua. Macam-macam. Kalau habis asar disebutin bisa menyebabkan kegilaan. Tepercantan mangga we dicobian. Orang yang tidur asar 40 kali dia bakal ada riwayat hadisnya, memang hadis dhaif, cuman itu memang sudah dialami oleh banyak orang. Orang yang tidur habis asar itu bisa menyebabkan kegilaan. Sekali mah enggak, tapi memang karaosnya ibunya ari bobo bada asar teh sok liar-liar gitunya ya, pusing gitu ya, kayak gimana gitu ya. Enggak juga disebutin makruh sama syariat, kecuali itu memang ada hal-hal yang memang kurang baik ya. Nah, begitu juga habis maghrib ya. Fahdhar minhu, maka hindarilah tidur habis maghrib ini, wahwa min ibadatil yahud, min adatil yahud, di mana tidur habis maghrib ini diantara adatnya, kebiasaannya orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi biasa tuh tidur habis maghrib, kalau kita enggak beda. Wafil hadis, dalam hadis disebutkan mana qabla sholatil isya'il akhirah fala anamallahu ainah. Barang siapa tidur, dalam hadis disebutkan barang siapa tidur sebelum sholat isya terakhir. Artinya dia belum isya dia sudah tidur. Fala anamallahu ainah, maka Allah tidak akan menidurkan matanya. Artinya bisa dua kemungkinan kata ulama. Mungkin dia jadi susah tidur, punya penyakit yang susah tidur itu ya, kebiasaan tidur habis maghrib. Penyakit susah tidur teh namanya insomnia. Insomnia ya. Orang yang insomnia tuh kadang-kadang bisa jadi sebabnya gara-gara sering tidur habis maghrib sebelum isya. Enak gak ibu susah tidur? Nggak enak ya, kesiksa ya. Bisa juga dua, arti kedua artinya yang lain, ada takwil. Artinya dia nggak bakal tidurnya nggak bakal mencukupi dia ya tidur tapi nggak seger-seger. Kadang ada yang tidur sampai 10 jam 12 jam lemas aja ya. Tapi ada beberapa orang kasih kuat keberkahan dalam tidurnya, cuman sejam tapi seger badannya ya. Itu beberapa ulama tidurnya cuman sejam nih. Sejam malam, sejam siang, ada ulama yang gitu ya. Habib Salim Asy-Syatiri yang almarhum baru beberapa tahun terakhir kemarin meninggal, itu salah satu dari guru kita juga, guru dari guru-guru kita. Beliau itu tidur siangnya 1 jam, tidur malamnya 1 jam, tapi seger aja ya. Tuh banyak para ulama kita dapat keberkahan, tidurnya dikit tapi dapat tenaganya banyak, bisa ngecasnya banyak ya. Kalau handphonenya, kalau istilah di handphone mah ngecasnya cepat, ada yang ngecasnya lama, ada yang ngecasnya cepat. Itu para ulama dapat berkah, tidur dikit tapi tenaga banyak ya, gitu. Nah, insyaallah ntar minggu depan kita mau bahas khusus tentang salat awabin. Salat awabin kumaha kaifiyata, tata carana, naon wae anu diaos nuju salat awabin. Salat awabin itu minimalnya 2 rakaat, sedangnya 6 rakaat, maksimalnya 20 rakaat. Itu dikerjakan salat awabin antara maghrib dan isya. Apa aja yang dibaca, apa aja fadilahnya secara khusus kita mau bahas khusus tentang salat awabin di minggu, insyaallah di minggu yang akan datang. Nah, sakitu nu beuki hatur kirang langkung minta maaf. Ayo orang isi bulan suci Rajab ya.
sebaik mungkin ajak ingetin keluarga kita, anak-anak kita semua, sahabat kita, masyarakat kita untuk jaga bulan Rajab dengan banyak ibadah, dengan banyak ketaatan, jauhin maksiat, agar Allah kasih berkah kita di bulan Rajab, kasih berkah kita di bulan Sya'ban, dapat juga ntar biar bisa sampai ke bulan Ramadan sudah siap, karena kita sudah siapkan diri dari mulai bulan ini, bulan Rajab. Sakitu nepi hatur kirang langkung na minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.